Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Salamentari Ali dengan NIM 084014250556. Nah, pada kali ini saya akan membicarakan suatu masalah yang mengancam pernapasan kita semua, yaitu kebakaran hutan dan kabut asap dengan Undang-Undang dan Pancasila sebagai jalan penyelamat. Nah, setiap tahun terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera, kita terkena kabut asap yang tidak hanya menyelimuti langit tetapi juga mengganggu kesehatan, pendidikan, bahkan ekonomi masyarakat. Nah, di tengah kemajuan zaman, kita diingatkan kembali bahwa pembangunan tidak boleh merusak alam. Pancasila sebagai dasar negara kita sudah menegaskan bahwasanya pentingnya keseimbangan antara lingkungan dan manusia. Namun, apakah kita benar-benar sudah menerapkan prinsip tersebut? Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru melaporkan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mengarah ke negara tetangga Malaysia. BMKG Pekanbaru mencatat titik panas atau hotspot di Provinsi Riau mencapai 583 titik atau meningkat dibanding hari sebelumnya, yakni 392 titik. Wilayah titik panas terbanyak Kabupaten Rokan Hilir 244 titik dan Rokan Hulu 192 titik. Kabut asap menyelimuti permukiman yang dekat dengan lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Akibat kabut asap, saudara, ini membuat jarak pandang terbatas sehingga membahayakan pengendara. Saudara, kebakaran hutan dan lahan yang melanda hampir seluruh daerah di Riau belum juga padam. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan kebakaran lahan di Kabupaten Rokan Hilir diduga sengaja untuk membuka lahan perkebunan sawit. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rokan Hilir Riau, Rabu 23 Juli 2025. Dari pantauan udara, tampak ratusan hektar lahan gambut di Kecamatan Pujut dan Bangko Pusako masih terbakar. Menteri Kehutanan menyatakan kebakaran di Rokan Hilir diduga sengaja untuk membuka perkebunan kelapa sawit. Itu kelihatan sekali bahwa ini memang dibakar ya. Jadi untuk kepentingan land clearing antara dua kebun sawit gitu ya. Ini kelihatan mau bikin baru, akan cara-cara lama yang nggak boleh dilakukan lagi sebenarnya. Kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di Desa Rimbo Panjang Kampar. Tim Satgas Gabungan Manggala Agni, BPBD, TNI dan Polri berjibaku memadamkan api. Pekatnya asap dan minimnya sumber air menyulitkan pemadaman. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 8 hektar. Jadi asap itu mengepul. Jadi kami harus melakukan penyekatan yang dekat atau yang di kepala api. Jadi biar apinya tidak meluas. Arah angin berubah-ubah ya? Ya, arah angin yang tidak beraturan gitu ya, berubah-ubah. Nah, kasus pertama yaitu dampak kesehatan akibat kabut asap. Nah, bisa dilihat dari kenyataan pada tahun 2023 kembali terjadi kebakaran di Kalimantan Tengah dan Riau. Data dari Kementerian Kesehatan, dalam 3 bulan awal musim asap terdapat lebih dari 200.000 kasus ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Paparan asap akibat karhutla di Provinsi Riau berdampak pada kesehatan warga. Jumlah pasien infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA meningkat. Di Puskesmas Sidomulyo Pekanbaru misalnya, jumlah pasien ISPA mencapai 11 orang dalam 3 hari terakhir. Mereka mengeluh batuk, flu, dan sesak napas. Penglihatan saya di laporan memang untuk minggu ini dari hari Senin sampai hari Rabu ini udah hampir 11 orang Pak yang terdiagnosa penyakit ISPA. Anak-anak sulit belajar, lansia sulit bernafas atau mengalami sesak nafas, dan rumah sakit menerima banyak pasien. Bayangkan, napas yang seharusnya menjadi hak asasi manusia kini sulit untuk diperoleh. Dari sudut pandang sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, membiarkan jutaan warga menghirup udara beracun adalah bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Nah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memang mewajibkan pemerintah dan pelaku usaha untuk mencegah pencemaran udara. Nah, namun di lapangan
banyak kasus pembakaran hutan atau lahan terus terjadi tanpa ada penegakan hukum yang tegas. Nah, kedua, kita akan berbicara tentang dampaknya terhadap ekonomi dan kehidupan sosial. Nah, asap bukan hanya mengganggu pernapasan kita, tetapi juga mengganggu perkembangan perekonomian. Pada tahun 2023, menurut BNPB, kerugian yang dialami akibat kebakaran hutan itu diperkirakan mencapai 5 triliun rupiah. Nah, penerbangan dibatalkan, pariwisata dihentikan, bahkan banyak petani yang gagal panen karena lahannya kebakaran. Ironisnya, yang paling menderita justru adalah masyarakat miskin, padahal bukan mereka yang membakar hutannya. Ini juga bertentangan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Cipta Karya dan Undang-Undang Kehutanan sebenarnya sudah memberikan aturan pengelolaan lahan yang berkelanjutan, tetapi penerapannya harus berpijak pada kepentingan rakyat kecil, bukan hanya perusahaan besar. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap izin penggunaan lahan harus dilengkapi tanggung jawab lingkungan yang jelas. Nah, selanjutnya yaitu solusi dan peran generasi muda. Kita tidak bisa terus menyalahkan atau mengeluh, karena kita juga harus berbuat sesuatu. Generasi muda mempunyai peran penting dalam menjaga Indonesia. Di tengah ancaman kebakaran hutan dan perubahan iklim, banyak gerakan hijau muncul di berbagai daerah, seperti menanam pohon, memantau kualitas udara, hingga mengajak orang lain untuk tidak membakar hutan. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia mengajarkan bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tugas satu pihak, tetapi seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu, mari kita menjadikan Pancasila bukan hanya kalimat, tapi perbuatan nyata. Mulai dari hal kecil seperti tidak membakar sampah sembarangan, menanam pohon, hingga mengajak orang lain di sekitar kita untuk peduli terhadap udara yang bersih. Karena bumi bukan warisan dari nenek moyang kita, tetapi sesuatu yang diberikan untuk generasi mendatang. Nah, kesimpulannya saudara-saudara sekalian, kebakaran hutan dan kabut bukan sekadar bencana alam. Ini adalah cermin dari tanggung jawab sosial dan moral dari kita sebagai bangsa. Pancasila dan undang-undang telah memberi arah yang jelas, menghormati kehidupan, melindungi alam, dan mewujudkan keadilan sosial. Mari kita jaga hutan, udara, dan bumi Indonesia agar anak cucu kita masih bisa menghirup udara segar di masa depan nanti. Nah, sekian dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa memberikan manfaat bagi saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.